Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Agung Tandi Winanga, mahasiswa Teknik Elektro Universitas Mula Warman tahun angkatan 2019. Pada video ini saya akan mencoba menjelaskan sebuah permasalahan di mana sistem kendali penerbangan harus memberikan karakteristik penerbangan yang baik atau penanganan yang baik dan kondisi terbang yang nyaman. Sistem kontrol otomatis dapat dirancang untuk pesawat penumpang generasi berikutnya. Karakteristik yang diinginkan dari akar dominan dari sistem kendali yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini memiliki zeta sama dengan 0,707. Karakteristik pesawat adalah omega n sama dengan 2,5 dan zeta sama dengan 0,30 dan tau sama dengan 0,1. Faktor gain K1 akan bervariasi pada kisaran 0,02 pada kondisi pelayaran berat sedang hingga 0,20 pada kondisi penurunan ringan. Nah, dari pernyataan di atas, maka buat sketsa kedudukan akar sebagai fungsi dari gain loop K1 K2. Yang kedua, tentukan gain K2 yang diperlukan untuk menghasilkan akar dengan zeta 0,707 saat pesawat dalam kondisi jelajah sedang. Dan yang ketiga, dengan gain kedua seperti yang ditemukan di bagian B, tentukan zeta dari akar ketika gain K1 dihasilkan dari kondisi penurunan cahaya. Nah, untuk menjelaskan persamaan ini, maka saya akan menjelaskan per poin, dari poin A, poin B, dan poin C. Nah, teman-teman, untuk yang pertama yaitu buat sketsa kedudukan akar sebagai fungsi dari gain loop K1 K2. Untuk membuat sketsa ini, yang pertama kita akan membuat persamaan, kemudian menentukan akar lupusnya, dan kemudian membuat sketsanya tersebut. Yang pertama yaitu persamaan. Persamaannya yaitu 1 ditambah S tambah 2 kuadrat K2 per S tambah 10 S tambah 100. 10 per S tambah 10 K1 atau S tambah 1 per S ditambah zeta omega n S ditambah omega n kuadrat sama dengan 0. Sehingga 1 tambah 1, 10 K1 K2 atau S ditambah 1, S tambah 2 kuadrat per S tambah 10 kuadrat, S tambah 100, S kuadrat tambah 2, zeta omega ns tambah omega n kuadrat sama dengan 0. Kemudian disubstitusikan omega n sama dengan 2,5, zeta sama dengan 0,3, dan tau sama dengan 0,1, sehingga menjadi 1 ditambah 10 K1 K2 dikali 0,1 S ditambah 1 dikali S tambah 2 kuadrat per S tambah 10 kuadrat kali S tambah 100 kali S kuadrat tambah 2 kali 0,3 dikali 2,5 S ditambah 2,5 kuadrat sama dengan 0. 1 K1 1 ditambah K1 K2 kali S tambah 10 kali S tambah 2 kuadrat per S tambah 10 kali S tambah 100 kali S kuadrat tambah 1,5 S ditambah 6,25 sama dengan 0. Sehingga 1 plus K1 K2 kali S tambah 2 kuadrat per S tambah 10 kali S tambah 100 kali S kuadrat tambah 1,5 S ditambah 6,25 sama dengan 0. Sehingga menjadi S tambah 10 kali S tambah 100 kali S kuadrat tambah 1,5 S ditambah 6,25 ditambah K1 K2 S tambah 2 kuadrat sama dengan 0 setelah persamaannya. Sehingga didapat S kuadrat tambah 110S ditambah 1000 S kuadrat tambah 1,5 S ditambah 6,25 K1 K2 S kuadrat tambah 4S tambah 4 sama dengan 0. S pangkat 4 ditambah 111,5 S pangkat 3 ditambah 1171,25 S kuadrat ditambah 2187 S ditambah 6250 ditambah K1 K2 S kuadrat tambah 4S tambah 4 sama dengan 0. Nah, dengan nilai K1 K2 sama dengan 0, maka akar persamaan yang didapat adalah sebagai berikut, yaitu min 99,9
0,99, min 10,0006, min 0,7497, plus minus 2,3849 I. Nah, sehingga dari akar-akar lokus tersebut kita dapat menentukan grafiknya, yaitu terlihat pada gambar ini. Jadi dari grafik ini kita bisa simpulkan bahwa sistem tersebut merupakan sistem yang stabil karena akar-akar lokusnya semuanya bergeser ke kiri grafik. Kemudian masuk poin B atau pembahasan yang kedua, yaitu menentukan gain K2 yang menghasilkan akar-akar dengan nilai zeta sama dengan 0,707, di mana diketahui zeta sama dengan 0,707 dan omega n sama dengan 2,5. Dengan menggunakan persamaan S kuadrat tambah 2 zeta omega ns tambah omega n kuadrat, maka 2 zeta omega n sama dengan X. Sehingga untuk nilai X sama dengan 2 dikali 0,707 dikali 2,5, hasilnya 3,535. Dan untuk persamaannya S kuadrat ditambah 3,535S ditambah 0,25 sama dengan 0. Sehingga persamaan akar-akar di atas adalah S sama dengan min 1,77 plus minus 1,77I. Untuk mencari gain kedua digunakan persamaan berikut, yaitu 1 ditambah K GS sama dengan 0, di mana K sama dengan 1, di mana K sama dengan min 1 per GS sama dengan min 1 per S tambah 10, S tambah 100, S kuadrat tambah 1,5S ditambah 6,25. Menjadi min S kuadrat tambah 110S ditambah 1000, S kuadrat tambah 1,5S ditambah 6,25 per S kuadrat tambah 4S tambah 4. Kemudian kita substitusikan nilai S sama dengan min 1,77 plus minus 1,77I ke dalam persamaan. Sehingga K1 K2 sama dengan min 1,77 plus minus 1,77I ditambah 110 dikali min 1,77 plus minus 1,77I ditambah 1000 kali min 1,77 plus minus 1,77I kuadrat ditambah 1,5 dikali min 1,77 plus minus 1,77I ditambah 6,25 per 1,77 plus minus 1,77I kuadrat ditambah 4 kali min 1,77 plus minus 1,77I ditambah 4, sehingga didapat K1 K2 sama dengan 1620. Dengan nilai K1 sama dengan 0,02 saat pesawat dalam kondisi jelajah sedang, maka nilai K2 sama dengan 1020 per 0,02, sehingga didapatkan K2 nya sama dengan 81.000. Nah, berdasarkan jawaban B, kita dapat mengerjakan jawaban C, di mana kondisi penurunan cahaya di mana K sama dengan 0,2. Dengan menggunakan K2 81.000, maka diperoleh persamaan S pangkat 4 ditambah 111,5 S pangkat 3 ditambah 1171,25 S kuadrat ditambah 2187 S ditambah 6250 ditambah K1 K2 kali S kuadrat tambah 4S tambah 4 sama dengan 0, sehingga S4 tambah 111,5 S pangkat 3 ditambah 1171,25 S pangkat 2 ditambah 2187 S ditambah 6250 ditambah 0,2 dikali 81.000 kali S kuadrat tambah 4S tambah 4 sama dengan 0, sehingga menjadi S pangkat 4 ditambah 111,5 S kuadrat S pangkat 3 ditambah 1171,25 S pangkat 2 ditambah 2187 S ditambah 6250 ditambah 16200 S pangkat 2 ditambah 64.800 S ditambah 64.800 sama dengan 0.
Sehingga hasilnya menjadi S pangkat 4 ditambah 111,5 S pangkat 3 ditambah 17.371,25 S pangkat 2 ditambah 66,987 S ditambah 71.050 sama dengan 0. Sehingga dari persamaan di atas maka diperoleh akar-akarnya, yaitu min 54 plus minus 119i sama dengan S1, S2, di mana dia berisolasi tinggi, dan min 2 plus minus 0,6i sama dengan S3, S4. Hal ini diabaikan. Sehingga untuk mencari nilai zeta Z dapat dihitung sebagai berikut, yaitu S min 54 ditambah 119i kali S min 54 min 119i sama dengan 0. S 54 kuadrat ditambah 119 kuadrat sama dengan 0. S kuadrat dikurang 108S ditambah 2916 ditambah 14161 sama dengan 0, sehingga hasilnya S kuadrat min 108S ditambah 17077 sama dengan 0. Maka kita akan mengeliminasi dengan cara omega n kuadrat sama dengan 17077 dan omega n sama dengan 130,67 menjadi 2 zeta omega n sama dengan 108, zeta sama dengan 108 per 2 omega n. Kemudian kita substitusikan zetanya, sehingga zeta sama dengan 108 dibagi 2 dikali 130,67 sama dengan 108 per 261,35, sehingga didapat zetanya sebesar 0,413. Nah, teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menyaksikan video ini.